Jadi pertemuan hari ini itu akan dikhususkan untuk membahas soal-soal berdasarkan apa yang mungkin bakal keluar dan berdasarkan apa yang sudah kamu terima dan sudah diajarkan kepada kamu. Oke, kita akan mulai dengan Ibu Mona. Silakan Ibu Mona. Baik, terima kasih Pak Efri. Oke, hari ini saya akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan getaran, gelombang, dan bunyi. Oke, saya mulai saja. Soal nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Jika dalam satu getaran, bandul menempuh waktu 10 detik dan jarak A ke C adalah 12 cm, tentukanlah amplitudonya. Ada yang masih ingat nggak materi? Coba dilihat dulu. Dibuka lagi bukunya tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Jika dalam satu getaran, bandul menempuh waktu 10 detik dan jarak A ke C adalah 12 cm, maka tentukanlah amplitudonya. Ada yang masih ingat amplitudo itu apa? Amplitudo itu apa? Amplitudo adalah simpangan terjauh. Simpangan terjauh. Nah, kalau dari A ke C adalah 12 cm, dari A ke C itu 12 cm. Nah, simpangan terjauhnya itu berapa? Simpangan terjauh itu dilihatnya dari mana? Dari titik setimbang, benda ya diukurnya. Nah, berarti kalau ini simpangannya berapa? Ayo, ada yang bisa menjawab berapa simpangannya? Masih ingat nggak? Saya minta Leon 8C. Leon, kalau dilihat dari gambar ini simpang amplitudonya berapa? Ayo diingat lagi materi getaran. 6, Bu. Berapa? 6. 6, betul ya. Jadi simpangannya atau amplitudenya adalah 6 cm. Jadi diukurnya dari B bisa ke A atau B ke C. Karena 12 cm, maka kita tinggal bagi 2 saja karena jaraknya sama. Jadi simpangannya adalah 6 cm. Gitu ya. Oke, selanjutnya frekuensi getarannya. Frekuensinya berapa? Saya minta Erlin 8A. Erlin masih ingat frekuensi? Oke, saya minta yang lain. Antoin 8D. Oh, Anet. Ya. Frekuensinya berapa? Oh, Mencari frekuensi apa? Gimana rumusnya? Frekuensi adalah banyaknya getaran per waktu ya. Nah, jadi banyaknya getaran berapa? Jika dalam satu getaran menempuh 10 detik. Nah, berarti banyaknya getaran berapa? Frekuensinya jadi, oke langsung saja ya saya bahas. Jadi banyaknya getaran atau jumlah getarannya adalah 1 dalam waktu 10 detik. Maka frekuensinya adalah 0,1 Hz. Ingat ya, frekuensi adalah jumlah getaran per waktu. Selanjutnya periode. Periode itu berkebalikan dengan frekuensinya. Nah, berarti periodenya berapa? Saya minta Deina. Deina 8B. ya Bu. Periodenya berapa? 1/10. 10. 10. Ya, betul ya. Jadi periodenya adalah 10. Dari mana 10? Nah, kan tadi saya sudah bilang kalau periode itu berkebalikan dengan frekuensinya. Jadi periode adalah waktu per N sama dengan 10, 1 sama dengan 10. Ingat-ingat lagi ya persamaannya.
Oke. Selanjutnya, sebuah pegas bergerak dari B, C, B, A dalam waktu 0,2 sekon. Jarak dari A ke C adalah 6 cm. Tentukan amplitudonya, lalu frekuensi getarannya, dan periode getarannya. Saya kasih waktu, silahkan untuk mengerjakan terlebih dahulu. Kalau yang tadi bekas, kalau yang tadi bandul, sekarang pegas. Simpangan terjauh. Nah, 6 kalau cm. dari A, ya betul. Kalau dari A ke C itu 6 cm, berarti amplitudenya berapa? 3 cm. Ya. Nah, gitu. Nah, satu getaran dalam pegas itu gimana cara menghitungnya? Dari titik B, diawali dengan titik B. B ke C, lalu ke B, kembali ke A, ke B lagi. Itu satu getaran penuh. Jadi B, C, B, A, B itu adalah satu getaran penuh. Berarti kalau B, C, B, A itu berapa getaran? Hanya 3/4 getaran. Kan dari B kembali ke B itu ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah untuk menempuh satu getaran. Berarti kalau dari B ke B, ke C, ke B lagi, ke A itu berarti hanya menempuh 3 langkah. Berarti 3/4 getaran. Ya. Jadi B, C, B, A itu hanya menempuh 3/4 getaran. Itu. Nah, frekuensinya, tadi amplitudenya sudah benar ya, 3 cm. Nah, frekuensinya gimana? Coba. Masih yang persamaan tadi. Ya, maka menggunakan jumlah getaran per waktu. Waktunya udah diketahui 0,2 sekon. Berarti jumlah getarannya kita sudah mengetahui ya, 3/4 per waktu tempuhnya 0,2. Gitu. Jadi, frekuensinya, kalau misalnya ini dibuat pecahan, berarti berapa? Berapa ayo frekuensinya? 3,75 Hz. Itu ya, kita kira. Oke, lalu periodenya. T-nya. Bisa kalian menggunakan T per N, atau kalian bisa menggunakan T sama dengan 1 per F. Ini lebih mudah juga. Jadi, periodenya adalah 1 per 3,75 sekon. Gitu. Diingat-ingat lagi ya persamaannya. Oke. Lalu, soal nomor 3. Frekuensi getaran sayap seekor lebah jantan 1,5 kali frekuensi getaran sayap lebah betina. Tentukan perbandingan frekuensi periode getaran sayap kedua lebah. Oke, boleh coba dikerjakan terlebih dahulu. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan soal ini. Perbandingan periode getaran sayap kedua lebah. Jadi, yang diketahui itu apa? Frekuensi jantan itu lebah jantan 1,5 dari frekuensi betina. Nah, ditanya periode jantan per periode 8A. Adrian Setiawan. Halo Adrian. Iya, Bu. Sebentar. Bisa bantu saya mengerjakan soal nomor 3? Iya, Bu. Oke, silakan. Kan PJ-nya 1,5 kali hitung 1,5 1,5 FB ya. dari mana? Kan 1,5 kali getaran sayap lebah betina. Oke, kita buktikan ya.
Kita masukkan dulu persamaannya. Periode itu gimana rumusnya? 1 per 1 per F frekuensi jantan dibagi dengan 1 per frekuensi FB. betina. Gitu ya. Berarti periode jantan per periode betina adalah kebalik ya. Oke, Iya. jadi frekuensi betina per frekuensi jantan. Jantan. Ya, betul. Nah, sekarang kita masukkan yang diketahui hanya frekuensi 1,5. jantannya. Betul ya? Berarti periode jantan per periode betina adalah frekuensi betina per 3 per 2. 3/2, betul ya? 3/2 frekuensi betina. Kita bisa coret ya, frekuensi betina. Oke. Itu berarti tinggal 1. Nah, berarti periode jantan per periode betinanya berapa? 2 banding 3. 3. 2 per 3. Jadi 2/3 frekuensi. Periodenya. Itu silakan dicatat dulu kalau yang perlu. Terima kasih Adrian. Sudah? Oke. Berdasarkan arah getaran dan arah rambatnya, lanjut soal nomor 4 ya. Berdasarkan arah getaran dan arah rambatannya, gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu tadi soal getaran, sekarang kita masuk ke gelombang. Coba dilihat lagi, gelombang dibedakan menjadi 2. Arah rambatnya apa saja? Transversal dan longitudinal. Betul. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang itu apa? Gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa sebuah energi. Nah, perpindahan energi itu dapat melalui perantara atau tanpa perantara. Nah, contoh gelombang yang tidak memerlukan zat perantara adalah gelombang elektromagnetik atau contohnya radio. Nah, contoh gelombang yang memerlukan zat perantara disebut dengan gelombang mekanik. Itu sesuai zat perantaranya. Betul ya? Jadi kalau gelombang transversal itu bentuknya seperti apa? Seperti ini ya, transversal. Transversal itu terdiri dari bukit dan lembah. Ya, jadi transversal itu terdiri dari bukit dan lembah. Ya. Gelombang longitudinal itu berupa rapatan dan regangan. Ingat ya, kalau gelombang transversal itu seperti gelombang tali. Nah, kalau gelombang longitudinal itu seperti selingki, ya. Oke. Selanjutnya, jika dalam 5 sekon terjadi 25 gelombang, berapa besar periodenya? Ini mudah sekali. Oke, saya minta 8D Nicholas. 8D, halo? Nicole, kalau dalam waktu 5 sekon terjadi 25 gelombang, berapa besar periodenya? Iya, Nicholas. Absen 24. Ya, Bu. Coba bantu saya mengerjakan soal nomor 5. Jika dalam waktu 5 sekon terjadi 25 gelombang, berapa besar periodenya? Periodenya 1/5. Berapa? 1/5. 1/5, betul ya? Jadi, terlebih dahulu kita cari dulu frekuensinya. Untuk mencari periode adalah 1 per F. Itu ya, bisa. Maka, frekuensi adalah jumlah gelombang per waktu. Nah, berarti kita tahu jumlah gelombang 5. Bisa langsung 1/5. Atau bisa menggunakan tadi T per N, sama saja. Itu ya. Oke, selanjutnya nomor 6. Nah, dari gambar grafik gelombang di atas, tentukan jumlah gelombang pada gambar di atas. 8, Giselle.
La, absen 11. Berapa jumlah gelombang pada gambar di atas? Halo Gisel. Oke, kalau tidak Raditya Betari 8E. Raditya, apakah ada? Jumlah gelombangnya berapa? Oke, kalau gitu kita bahas aja ya. Satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kalau di sini ada dua bukit, satu lembah, berarti jumlah gelombangnya adalah 1,5 gelombang. Itu ya, jadi satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Oke, selanjutnya amplitudo gelombangnya udah sangat jelas ya. Simpangan terjauhnya, kita lihat dari sini ya, simpangan terjauh, yaitu 2 cm. Periode gelombangnya berapa? Nah, periode itu waktu tempuh untuk mencapai satu gelombang. Nah, kalau satu gelombang itu dari A ke B ke C, itu ada satu gelombang. Jadi jadi periodenya adalah 1,5. Lihat ya, bukan 2,25 tapi 1,5. Karena periode itu hanya menempuh satu gelombang. Oke, lalu panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah lambda. Lambda adalah jarak yang ditempuh oleh benda untuk mencapai satu gelombang. Berarti jaraknya berapa? Nah, kalau dari B ke C itu adalah 12 cm, maka kalau dari A ke C adalah tinggal 12 kali 2 ya. Jadi 24 cm lambdanya. Itu jarak dari A ke C. Ingat ya. Lambda itu jarak yang ditempuh benda yang ditempuh untuk mencapai satu gelombang. Oke. Lalu cepat rambat gelombangnya. V-nya. Coba dikerjakan dulu. Saya minta Roy kan 8D. Masih ingat persamaan cepat rambat gelombangnya? Yuk dilihat lagi catatannya, cepat rambat itu gimana nyarinya? Nanti keluar di ulangan gimana? Masa 16 bukan? Caranya gimana? Sama dengan lambda kali F. Persamaannya V sama dengan lambda dikali F. dibagi periode atau jarak dibagi dengan waktu. Itu ya. Nah, lambdanya kita tahu berapa? 24 cm. Waktunya adalah berapa? 1,5. Jadi 16 cm per sekon. Itu ya. Lalu jumlah gelombang 2 menit. 2 menit itu berapa? Berapa detik? 120 detik. Ya. Berarti jumlah gelombangnya berapa? N sama dengan waktu tempuh per 1,5 periode. gelombang. Ya, jadi waktu tempuhnya adalah 120 detik. Nah, untuk mencapai satu gelombang itu dibutuhkan waktu 1,5 detik. 1,5. Jadi, jumlah gelombang yang terbentuk dalam waktu 120 detik adalah 80 gelombang. Gitu? Oke, selanjutnya nomor 7. Frekuensi yang dimiliki oleh sebuah gelombang 50 Hz. Jika panjang gelombang 3 meter, maka cepat rambat gelombangnya berapa? Nomor 7. Diketahui
frekuensinya 50 Hz. Nah, jika panjang gelombangnya 3 meter, berapa cepat rambatnya? Berapa? Ayo. Saya minta Gladiola 8A. Gladiola 8A bisa membantu saya? Kecepatan itu gimana? Cepat rambat gelombang itu nyarinya? Ini ada frekuensi, ada lambda. Oke. Kalau nggak tahu, Ibu kasih tahu ya. Cepat rambat itu rumusnya panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Maka tinggal kalikan saja. 3 dikali 50 Hz. Sama dengan 150 meter per sekon. Ingat-ingat ya persamaannya. Oke. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Efri. Oke. Terima kasih. Oke, anak-anak, kita lihat yang berikutnya. Minta di share screen-nya ditutup dulu. Oke. Tadi kita lihat dulu ya soal yang udah Bapak siapkan. Oke. Nah, beberapa soal itu sudah dibahas oleh Ibu Mona, tipe-tipenya. Jadi Bapak hanya akan membahas soal-soal yang mungkin masih berbeda ya, yang belum pernah dibahas tipenya. Karena waktu kita terbatas ya. Kita lihat soal nomor 1, kayaknya ini udah harusnya bisa ya. Benda bergetar 120 kali dalam 1 menit, frekuensi dan periodenya kamu harus bisa yang kayak gini, karena udah pasti yang kayak gini keluar di PAT nanti ya, penilaian akhir tahun ya. Berikutnya, nah ini penting ya anak-anak, kemungkinan besar hal seperti ini bakal keluar. Coba kita lihat dulu ya. Ayunan yang memiliki periode dan frekuensi terbesar berturut-turut, periode dan frekuensi terbesar. Wah, ini gimana caranya ya? Nah, kita coba kerjakan. Gimana nih mengerjakannya? Yang Bapak tahu rumusnya itu adalah T sama dengan 2pi akar L per G. Ya. Nah, 2pi ini adalah 2 kali 3,14. Gravitasinya itu adalah 9,8. Nah, karena pi dan gravitasi itu angkanya tetap, jadi kita tahu secara pelajaran di semester 1 bahwa T itu berbanding lurus dengan akar L. Karena si 2pi maupun G-nya ini dianggap konstanta yang tetap. Jadi seberapa besar panjang tali itu akan mempengaruhi periodenya. Nah, angkanya adalah T itu sebanding dengan akar L. Jadi kita tahu dari persamaan ini, semakin panjang talinya, maka periodenya akan makin besar. Bisa diikuti ya. Semakin panjang talinya, periodenya akan semakin besar. Oh, begitu Pak. Terus masanya gimana? Nah, kembali kita lihat ke rumus yang awal ini. Di dalam rumus ini, tidak ada yang namanya variabel massa. Artinya, massa tidak mempengaruhi. Jadi, massa tidak mempengaruhi buat perhitungan periode. Oke? Jadi si periode itu hanya bergantung kepada panjang talinya saja. Oke, lagi. Bagaimana dengan sudut? Nah, sekali lagi di dalam rumus T sama dengan 2pi akar L per G ini tidak ada sudut yang diperhitungkan. Ya. Jadi itu sebabnya si sudut atau derajatnya
itu juga tidak diperhitungkan. Sudut tidak diperhitungkan. Jadi yang kita lihat periode itu bergantung kepada panjang tali. Oke. Nah, kalau gitu semakin panjang talinya, periodenya akan makin besar. Betul ya? Karena berbanding lurus seperti ini. Ada juga yang disebut dengan berbanding terbalik, ya. Kalau berbanding lurus artinya mempengaruhi sekali yang namanya panjang tali. Oke, kita lihat gambar PQRS. Mana yang talinya paling panjang? S. Oh, kalau gitu T yang paling besar itu adalah yang S. Bisa diikuti? Nah, pertanyaan di sini adalah mempunyai periode dan frekuensi terbesar. Nah, sekarang apa hubungan periode dan frekuensi? Si frekuensi itu adalah 1/T. Artinya, kita harus cari periode terbesar, nanti kita akan dapatkan frekuensi paling kecil. Betul kan? Kalau penyebutnya itu gede banget, nanti frekuensinya paling kecil. Nah, di sini yang ditanya periode terbesar, frekuensi terbesar. Oh, kalau mencari frekuensi terbesar, kita cari periode yang paling kecil. Betul ya? Nah, kita tahu periode terkecil yang mana? Periode terkecil yang paling pendek. Ini 30 cm, ini 25 cm, ini 20 cm. Yang P ya, periode terkecil karena dia paling pendek, P. Nah, periode terkecil inilah yang akan memberikan frekuensi terbesar, ya. Jadi periode yang terbesar itu adalah yang S, ada periode terbesar yang S, yang A ya, dan frekuensi terbesar itu adalah yang P. Jadi jawabannya adalah A. Bisa diikuti ya? Kenapa kita pilih periode terbesarnya adalah S ya? Karena paling panjang. Kenapa frekuensi terbesarnya adalah P? Karena periodenya paling kecil. Oke, itu hal yang harus diperhatikan. Mungkin saja ini keluar. Nah, nanti kalau PAT yang menyusun itu bukan Bapak. Bapak hanya menyerahkan soal. Jadi, guru yang lain yang akan mengcompile-nya, akan milihin soal-soalnya yang mana saja. Nah, sejauh yang Bapak tahu, soal-soal seperti ini mungkin saja keluar di PAT. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, ini adalah teori ya mengenai getaran. Apa itu longitudinal, apa itu transversal? Yang longitudinal itu yang ada rapat renggangnya. Transversal itu yang kayak ombak. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang arah rambatannya, waktu dia merambat, dia butuh medium, sementara elektromagnetik itu tidak butuh medium. Oke, itu ya, harus dihafalkan. Nah, sekarang pertanyaannya apa ini? Pertanyaan di sini adalah, kita lihat ya, pakai yang warna merah. Yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Jawabannya adalah longitudinal ya. Dia rapat renggang sejajar. Nah, kalau transversal gimana? Merambatnya ke kanan, getarannya atas bawah. Itu ya, itu transversal. Oke, contoh gelombang longitudinal itu adalah suara anak-anak. Jadi suara apa? Jadi suara apapun ya. Suara di air, suara di udara, suara dalam benda padat, itu semua longitudinal. Semuanya butuh medium. Jadi contoh gelombang mekanik itu adalah gelombang longitudinal. Jadi ini berhubungan satu dengan yang lain. Oke, lanjut ya. Bisa diikuti ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini dianggap sudah, bukan Bapak nggak mau membahas, supaya kamu bisa dapat soal-soal yang lain ya. Ini juga dianggap harus bisa, kalau ada kecepatannya, ada panjang gelombangnya, ini panjang gelombang, kita bisa cari frekuensi. Gimana carinya? Frekuensi itu adalah V per lambda. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia. Soal ini kemungkinan besar keluar walaupun satu ya. Jadi lumayan lah. Satu itu berdampak ya. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan jawabannya. Kita coba ya. 2 buah gabus bergerak naik turun di atas permukaan laut. Oke, gambar dulu ya. Gambar permukaan laut. Nah, ini ombaknya lah ya.
Terus tengah-tengahnya mana kira-kira lah ya, ini supaya, nah kira-kira sip. Dua buah gabus bergerak naik turun di atas permukaan air laut. Gabus ke-1 berada di puncak gelombang. Anggap ini adalah gabus yang ke-1 ya. Ini gabus yang ke-1. Sedangkan gabus kedua berada di dasar gelombang. Oh, bisa di sini, bisa dimanapun. Ya, di dasar gelombang. Dan di antara kedua gabus terdapat dua puncak gelombang. Oh, harus ada dua puncak. Ini adalah puncak ke-1, ini adalah puncak kedua. Jadi gabus yang kedua terletak di sini. Karena disebut dia harus di dasar gelombang. Bisa diikuti anak-anak ya. Jadi kita gambar gelombangnya dulu, terus cari gambar gabusnya. Gambar gabus yang ke-1 dulu yang gampang. Nah, lalu gabus kedua digambar sesuai dengan pernyataan dari soal. Dikatakan di situ terdapat dua puncak gelombang. Ini adalah puncak ke-1, puncak kedua, gabus kedua berada di dasar. Oke? Jika jarak antara kedua gabus 5 meter. Oh, jarak dua gabus ini 5 meter ya. Kalau ditarik garis, ini jaraknya adalah 5 meter. Periodenya 25 detik. Oh, udah dikasih ya malah periodenya. Periodenya 25 detik. Yang ditanya cepat lambat. Oke. Nah, di sini ada berapa gelombangan? Nah, dari titik 1 ke sini, ini 1 gelombang. Dari puncak ke puncak, 2 gelombang. Sini setengah. Coba aja sampai ke sini, 3 gelombang ya. Ini adalah 1, 2, ini 1 gelombang, ya. 1 gelombang, 2 gelombang, ini adalah setengah gelombang. Jadi 5 meter itu adalah 2,5 lambda. Sampai situ bisa diikuti? Kali silang. 5 dibagi 2,5 sama dengan lambda. Kalau gitu lambdanya berapa? Lambdanya sama dengan 5 dibagi 2,5, 2 meter ya? 2 meter. Terus cari cepat lambat. Oh, masih ingat ya? V sama dengan lambda kali F. Bisa juga adalah lambda per TA. Karena yang tersedia adalah lambda dan T, ya kita pakai rumus yang kedua ya. Lambdanya 2, T-nya 25. Sudah, jadi V-nya itu adalah 2 per 25 meter per detik. Tapi biar bagus ya, kita kali 4 atasnya, kali 4 bawahnya. Kali 4 itu adalah 8 per 100, sama dengan 0,08 meter per detik. Oke, bisa ya? Anak-anak, soal yang nomor 6 ini pasti keluar ya. Walaupun Bapak juga nggak tahu soalnya, tapi biasanya satu mah ada gitu yang kayak gini. Sayang kan kalau kamu dikasih soal yang kira-kira ya tipenya nggak akan berubah gitu, walaupun angkanya pasti berubah. Oke? Nanti bisa aja sih gabus yang keduanya ditaruh sesudah puncak yang ke-1 ya, jadi kita nggak tahu. Oke, lanjut ya. Ini bisa diikuti ya. Lanjut. Nah, ini adalah teori ya. Apa yang disebut dengan infrasonik? Infrasonik di bawah 20 ya. Apa yang disebut dengan audiosonik? 20 sampai 20.000. Apa yang disebut dengan ultrasonik? Di atas 20.000. Oke, bisa ya? Sip. Lanjut ya. Itu harus bisa, harus hafal beberapa teorinya. Lanjut, nomor 8. Nah, ini juga sudah bisa, ya, harus bisa. Hanya satu aja Bapak berikan penekanan, apa yang disebut dengan amplitudo. Amplitudo tadi, itu adalah simpangan maksimum atau maximum displacement. Oke, jadi kalau seimbangnya di tengah-tengah sini, simpangan maksimumnya gimana? Inilah simpangan maksimumnya. Ini simpangan maksimumnya. Ya, inilah yang disebut dengan amplitudo. Aduh, jelek ya. Jadi amplitudonya berapa? 15 cm. Sip, bisa ya? Kalau mencari panjang gelombang, cepat lambat dan sebagainya harus bisa. Oke. Nah, Pak, ini panjang gelombangnya gimana? Udah dapat di sini 5 meter. Tinggal dilihat ya. Bentuknya itu satu lembah, satu gunung. Di sini 5 meter tuh lambdanya. Periodenya
Satu lembah, satu gunung, ini udah dapat 2 detik. Jadi lambdanya sudah diberitahu 5 meter, periodenya sudah dapat 1 detik. Oke, bisa ya mencari cepat lambatnya. Lanjut. Oke, ini penting lagi ya. Dari dasar kapal dikirimkan gelombang ke dasar laut dan setelah 3 detik bunyi pantul diterima kembali di kapal. Jika cepat lambat gelombang dalam air 1200, maka kedalaman laut di tempat itu adalah, nah, mudah-mudahan PG-nya nggak salah. Bapak belum periksa lagi. Ini ada laut ya, di sini ada kapal gitu ya. Terus ini adalah dasar laut. Ada gelombang. Jaraknya kemana? Ini jaraknya. Jadi si gelombangnya dipancarkan ke dasar laut dan terpantul kembali. Oke, jadi dari kapal sampai ke laut dan balik lagi. Di bawah kapal ini ada pemancar dan juga ada receiver. Nah, jadi rumusnya apa? Rumusnya di mana-mana kecepatan itu adalah S per T. Tapi kan Pak, dia mengalami 2 kali S. Jadi waktu dia pergi S, waktu balik S lagi. Oh iya benar. Makanya di sini kita tulis 2S. Bisa ya? 2S-nya itu sebetulnya dari S per T. Cuman yang simbol S-nya di sini 2 kali langkahnya. Oke. Yang ditanya adalah kedalaman laut. Kecepatannya udah ada. Oh, yang dicari adalah S-nya. Kita kali silang dulu. V dikali T sama dengan 2 dikali S. V-nya berapa? 1200 ya. T-nya berapa? Dari dasar dikirimkan gelombang laut dan 3 detik diterima kembali. Oh, T-nya 3 detik. Sama dengan 2 kali S. Kita sederhanakan dulu supaya hidupnya senang ya. Kita coret dulu. Ini 2 bisa dicoret. 1200 dibagi 2 itu adalah 600 ya. Jadi kalau gitu tinggal 600 kali 3. 600 kali 3 S-nya adalah 1800 meter. Sip. Ada cacing ya. Oke, bisa anak-anak ingat-ingat ya soal yang kayak gini ya. Mumpung gampang. Lanjut. Nah, ini penting. Sebuah senar gitar 50 cm bergerak menghasilkan bunyi berfrekuensi 420 Hz. Jika senar ditekan dan bergetar panjangnya 30 cm, jika senar ditekan dan yang bergetar panjangnya 30 cm, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan menjadi, waduh, ini rumusnya gimana? Rumusnya itu adalah F sama dengan 1/2L akar F per A kali rho, ya, gitu. Nah, sekarang di sini ada panjang dan ada frekuensi. Ya, ada panjang, ada frekuensi. Jadi kita data dulu sebuah senar gitar 50 cm. Oh, jadi L yang pertama panjangnya 50 cm. Menghasilkan bunyi berfrekuensi 420. Oh, frekuensi yang pertama adalah 420 Hz. Bisa ya? Jika senar ditekan, oh jadi tambah pendek ya. Kan kalau senar gitar panjang ditekan jadi pendek. Dan yang bergetar panjangnya 30 cm. Oh, jadi sekarang setelah ditekan panjangnya tinggal 30 cm. Yang ditanya berapa frekuensinya? Frekuensi yang kedua berapa? Oke. Nah, dari rumus ini kita lihat tekanannya, si tegangan senarnya itu tetap. Jadi artinya si frekuensi F besarnya ini, yaitu gaya, bisa kita abaikan. Senarnya masih senar yang sama atau berubah-ubah? Senar yang sama, kan hanya ditekan doang. Oh, kalau gitu luas penampangnya tetap. Massa jenisnya juga tetap. Rho-nya tetap. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa F itu adalah sama dengan 1/2L. Bisa diikuti? Berbanding lurus. Nah, Pak itu 2-nya gimana? Iya, 2 ini adalah konstanta. Jadi kalau boleh ditulis, F-nya itu adalah berbanding terbalik dengan panjang tali atau senar. Gitu ya. Kemana Pak 2-nya? Ini kan perbandingan. Betul ya? Perbandingan.
Kalau waktu Bapak masih kelas 1 SD, Bapak masih ingat uang jajannya Rp5. Waktu dulu uang jajan Rp5 itu bisa beli banyak hal gitu. Begitu kelas 2 SD, uang jajan Bapak Rp10. Jadi ternyata tiap naik satu kelas, naik Rp5. Nah, menurut kamu, begitu Bapak udah kelas 5 SD, berapa rupiah uang jajan Bapak? Ya, uang jajan Bapak tinggal Rp5 kali 5, begitu kelas 5 SD ya. Jadi Rp25 waktu kelas 5 SD. Begitu SMP ada loncatan ya, karena harga-harga naik. Nah, begitu anak-anak. Nah, ini kalau ini berbanding terbalik. Ya, kalau berbanding terbalik tuh kayak gimana sih, Pak? Gampangnya gini. Kalau misalnya kamu punya satu kue, ya, terus anak yang dibagi itu diri kamu sendiri, ya kamu dapat penuh kan. Nah, kalau misalnya ada anaknya 2 orang, ya tinggal dibagi 2. Kalau anaknya 3, tinggal dibagi 3. Itu adalah berbanding terbalik. Artinya semakin banyak jumlah anak, semakin kecil potongan kue kita. Bener kan? Nah, inilah yang dimaksud dengan berbanding terbalik. Oke, terus gimana kita mengerjakannya? Ya gampang. Kita tulisnya seperti hasil ini. Jadi F1 sama dengan 1 per L1. Kalau F2, F2 sama dengan 1 per L2. Lalu gimana? Kan perbandingan, Pak. Sama perbandingannya kita buat di tengah sini. Ini sama dengannya kita hapus. Gitu kira-kira. Jadi kita bisa tahu F1 banding F2 sama dengan 1 per L1 dibanding 1 per L2. Kalau ini diselesaikan, ini adalah L2 per L1. Udah. Kalau gitu tinggal kita masukkan angkanya. Berapakah F1? 420. Berapakah F2? Enggak tahu, itu yang dicari. Berapakah L2? 30 cm. L1 50 cm. Ada yang bisa dicoret? Nolnya bisa dicoret atas bawah. Terus kali silang, 420 kali 5 sama dengan per 3 sama dengan F2 ya. Kali silang, jadi si F2-nya harus dibuat sendiri. 420 dibagi 3 berapa ya? 420 dibagi 3 berapa? Bisa 420 dibagi 3? Bisa ya? 420, iya. 140 kali 5. Nah, jadi ini bisa dikerjain ya. 140 kali 5 sama dengan F2. 500, 200, jadi 700 ya. 700 Hz. Oke, jawabannya itu adalah yang D, dodol. Oke, silahkan kamu lihat dulu langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah kita tahu dulu rumusnya. F sama dengan 1 per 2L akar F besar A kali rho. F besar itu apa sih, Pak? Tegangan senarnya, tegangan tali. F kecilnya frekuensi. Oke? A-nya luas penampang, rho-nya itu adalah massa jenis dari senarnya. Oke? Kita coba lanjut ke yang lain ya, biar bisa banyak yang dibahas. Bisa ya? Ini perbandingannya 1 per F itu sebanding dengan 1 per akal R. Oke. Nah, soal yang ini kemungkinan besar keluar lagi 1, anak-anak. Ya, lumayan. Ini rada rumit, tapi kemungkinan besar keluarlah 1 mah. Sama-sama Bapak juga nggak tahu soalnya. Ya, Allah itu cukup baik ya. Jadinya kita nggak tahu. Nah, tapi Bapak duga, sekali lagi Bapak duga ya. Jadi, udah pasti kalaupun bener keluar udah pasti angkanya beda. Udah pasti itu mah. Tapi kalaupun keluar ya kira-kira kayak gini. Dan kalaupun keluar juga angkanya yang ditanya bisa beda ya. Yang ditanya bisa cepat rambatnya, bisa waktunya dan sebagainya. Oke. Mungkin lebih mudah kalau kita gambar aja ya. Fisika itu kamu harus gambar, kalau enggak ya susah ya. Bapak juga agak sulit membayangkan kalau kita nggak gambar ya. Ini adalah orangnya. Sip. Seorang anak berteriak di antara 2 tebing tinggi. Oke, ini adalah tebing A, ini adalah tebing B. Ya. Jarak orang ke tebing A, ya udah SA ya. Jarak anak ke tebing B, ya udah ini adalah SB. Sip.
Setelah 3 detik kemudian terdengar bunyi pantul pertama. Oh, pasti dari tebing A. Tahu dari mana? Ya, tebing yang paling dekat, bener nggak? Jadi, kita tulis rumusnya. Rumusnya itu apa sih? V sama dengan S per T. Lah, Pak, kan S-nya bulak-balik. Oh iya, bener ya. Jadi, kita tulis ini ada 2 ya. Bisa ngerti ya? Kenapa 2-nya itu? Karena kebutuhan soal. Kapan sih, Pak, dipakai 2S dan kapan enggak? Gampangnya gini. Kalau ada pantulan-pantulan, kemungkinan besar pakai 2S. Gitu ya. Kalau misalnya langsung, ya nggak usah pakai 2S, tapi langsung S per T. Oke, nah di sini yang ditanya adalah jarak di antara 2 tebingnya. Oke, kita coba dulu ya. V-nya berapa? 320. 2SA. 2SA per TA. Ini TA. Bapak nggak ganti dulu ya, biar tahu bedanya ya. 320 sama dengan 2SA per TA-nya berapa? Setelah 3 detik katanya. 3 detik. Jadi kita lanjutkan ke kanan. Ini itu adalah yang pertama. Nah, dan dia mendengar pantulan kedua 2 detik sesudah pantulan pertama. Jadi dia mendengar pantulan yang kedua 2 detik sesudah pantulan pertama. Oh, kalau gitu yang namanya pantulan dari B itu 2 detik sesudah pantulan pertama. Jadi TB-nya itu adalah 5 detik. Betul ya? Dari mana? 2 ditambah 3. Awalnya 3 detik, terus 2 detik kemudian. Jadi 5 detik. Bisa diikuti ya, TB-nya 5 detik. Pakai cara yang sama, V sama dengan 2S per T. Oh, kalau gitu V sama dengan 2SB per TB. Itu ya persamaannya. Baru kita masukkan angkanya. 320 sama dengan 2SB per TB-nya berapa? 5 detik. Bisa ya? Nah, terus gimana ini? Nah, kita buat yang gampang aja ya. Ini juga Bapak baru ngerjain. V sama dengan V. V yang pertama berapa? 320. 320 itu sama dengan 2SA per TA. Oh, jadi 320 itu adalah 2SA per 3. V yang kedua 320. Kita lihat persamaan yang ini. 2SB per 5A, kita tulis 2SB per 5. Ya, V dan V. Jadi sama-sama kecepatannya V kan, sama-sama 320. Hanya menurut persamaan yang pertama, 320 itu adalah 2SA per 3. Persamaan yang kedua, 320 itu adalah 2SB per 5. Ada yang bisa disederhanakan? Ada, supaya hidupnya lebih gampang. Kita coret-coret ya. Duanya dicoret, duanya dicoret. Bisa diikuti ya? Ya. Sini 2SA. Jadi kita bisa dapetin, kita tinggal tulis di bawahnya. Jadi SA sama dengan 3SB per 5. Gitu? Betul ya? Nah, padahal ini bisa selesai ya. Ini bisa dicari ya. SA-nya berapa? 320 kali 3, ini 960. Oh, padahal bisa dilanjutin ini. 960 sama dengan 2SA. Bapaknya nggak dari tadi ya, padahal. Nggak apa-apa, anak-anak. Kita tuh sama-sama masih kadang kalau begitu soal tuh kita analisa. Ya, kali silang 320 kali 3, 960 sama dengan 2SA. Kalau gitu SA-nya berapa? Ini 450, 480. Betul ya? Yang ini, nah bisa diselesaikan juga ternyata. 320 dengan 2SB lah dicoret ya. 320 dengan 2-nya itu adalah 160 kali 5 sama dengan SB ya. Jadi SB-nya berapa? SB-nya sama dengan 160 kali 5. 500 tambah 300. Ya. 800 ya. 800. Nah, totalnya SA plus SB. Jadi jarak total
S itu adalah SA tambah SB sama dengan 480 tambah 800 sama dengan 1280. 1280 meter. Pak, kalau gitu yang ini gimana nih? yang SA per 3 ya, itu hanya perbandingan aja. Ternyata kita tidak pakai, ada cara lain yang lebih mudah. Mudah. Ya, 1280 meter. Bisa diikuti anak-anak? Ya, beda soal, beda lagi cara pengerjaannya. Tapi kadang-kadang yang diberikan adalah selisih waktu dari pantulan lagi. Jadi itu harus pakai perbandingan yang cara lain lagi. Bisa ya? Oke, silahkan dilihat dulu. Lanjut ya, lanjut. Mudah-mudahan bisa banyak. Nah, ini ya. Bapak agak kurang satu lagi yang Bapak belum siapin. Ingat nggak ada kecepatan bunyi itu ada rumusnya? Pakai warna lain coba ya. Bunyi itu rumusnya apa? VT sama dengan V0 plus 0,6 T besar ya. T di sini adalah temperatur. Nah, Bapak tidak siapkan soal yang ada menggunakan rumus ini, tapi kamu harus coba lagi ya sendiri ya. Karena kita sama-sama tidak tahu soal mana yang bakal keluar. Tapi rumus ini harus ada ya, yang VT sama dengan V0 plus 0,6 T. Jadi kalau suhunya berapa, V0 itu adalah kecepatan bunyi saat 0 derajat. Oke? Nah, pada soal nomor 12 ini beda lagi anak-anak. Di sini dikatakan resonansi ketiga terjadi pada kolom udara 80 cm. Oh, jadi kolom udara itu masih ingat yang ada kolom udara. Di sini dikasih speaker biasanya ya. Di sini kasih speaker atau garpu tala ya. Terus di sini ada resonansi ya. Resonansi ketiga, nah ini adalah yang disebut dengan Ln, masih ingat? Ini adalah Ln. Rumusnya gimana rumusnya? Kasih warna yang lebih jelas ya. Ln itu sama dengan 2n-1 per 4 kali lambda. Masih ingat anak-anak rumus ini? Ya, Ln itu adalah panjang kolom udara. Resonansi ketiga, L yang ketiga itu anak-anak. Sama dengan resonansi ketiga, 2 dikali 3 min 1 per 4. Ya, kali lambda. Lah, Pak yang 80 cm buat apa? Panjang kolom udara. Ini lambda, maaf ya. Lambda. Panjang kolom udaranya 80 cm. Jadi ini 80 sama dengan 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 1, 5 per 4 lambda ya. 5 per 4 lambda. Bapaknya ini getek, ininya mau diganti lambda. Nanti kamunya apa itu Pak? Oke, ini lambda ya. Nah, ini gimana? Dibagi aja ya. Dibagi 5, 1. 80 dibagi 5, 16 ya. 16 kali 4, 64. Jadi lambdanya sama dengan 64 cm. Atau sama dengan 0,64 meter. Tapi nggak ada ya, bukan itu yang ditanya. Yang ditanya adalah bila frekuensi garpu talanya 475, oh ini pakai garpu tala. Frekuensinya adalah 475, oke? Yang ditanya cepat lambat bunyi, oh bisa lah. V sama dengan lambda kali F ya. Lambdanya berapa? 0,64. Frekuensinya 475. Jadi V-nya berapa? Nah, ini angkanya 304. Jadi ini adalah 304 meter per detik. Sip. Bisa ya? Jawabannya ada cacing. Yeay. Bisa ya? Enak ya. Ini tadi mah sempit-sempit. Kalau soalnya kecil kita bisa tulisnya banyak di sini. Oke anak-anak, bisa ya soal-soal yang seperti ini. Nah, masih ada waktu sebentar. Kita lihat. Kalau bisa kita masuk ke topik berikutnya. Masuk cermin datar. Jeng jeng. Nah ini yang harus diingat-ingat lagi ya. Cermin datar.
Seorang anak tingginya 150 cm, hendak melihat seluruh bayangannya pada cermin datar. Tinggi cermin minimal yang diperlukan dan jarak dari lantai. Oh, jarak dari lantainya ini nggak ada di pilihan ganda. Ini baru tadi malam Bapak tambahkan ya, karena jarak dari lantainya itu penting. Nah, tinggi cermin minimal ya, tinggi cermin itu sama dengan setengah dari tinggi orang, anak-anak. Tinggi orangnya berapa? 150 cm. Oh, jadi tinggi cermin itu sama dengan setengah dari 150. Jadi tinggi cerminnya berapa? 75 cm. Oke, jawabannya B. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau ditanya, berapakah tinggi cermin dari lantai? Nah, sini ya. Jadi tinggi cermin dari lantai. Tinggi cermin dari lantai. Kalau ditanya tinggi cermin dari lantai, anggap aja dari mata ke kepalanya 10 cm. Oke, Bapak gambar ya. Ini pasti gambarnya jelek, proporsinya, tapi ada kumaha deui-nya supaya kamu bisa mengerti. Nah, tinggi kepala sampai ke matanya anggap 10 cm. Ini adalah 10 cm. Di sini adalah matanya. Ya, kita lihat di sini ada cermin. Ini adalah lantainya. Oke. Nah, tinggi dari mata ke lantai berapa? 140 cm ya. 140 cm. Oke. Tinggi mata ke lantai 140 cm, karena dari kepala sampai ke matanya 10 cm. Tahu dari mana Pak? Itu biasanya soal-soal kayak gitu. Ada juga yang 8 cm dan sebagainya. Ini kita anggap 10 cm, supaya kita bisa menyelesaikan kalau ditanya tinggi cermin dari lantai. Oke. Bagaimana sih cahaya bisa terlihat itu? Jadi orang itu bisa melihat ujung kaki karena ada cahaya dari lampu nyampe ke sepatunya. Dari sepatu, cahaya itu terpantul ke cermin, ya. Dari cermin terpantul ke mata, gitu kan. Nah, kita udah belajar. Sudut datang I sama dengan sudut pantul R, betul ya? Jadi, berapakah tinggi cermin minimum? Oh, cerminnya harus dipasang pada ketinggian ini nih, dari lantai. Berapa itu? Jadi, ini kalau ini adalah X, maka X itu adalah 140/2. Jadi sama dengan 70 cm. Gitu anak-anak. Jadi pada jarak berapa cermin harus dipasang? 70 cm di bawah, di atas lantai. Ya. Jadi dia harus dipasang kira-kira di ketinggian ini. Sip. Ya, 70 cm dari lantai. Sip. Memang tidak ditanya pada soal ini, tapi siapa tahu keluar nanti di soal PAT-nya ya. Jadi tinggal tinggi mata ke kaki dibagi 2, dapat 70 cm. Bisa anak-anak? Lanjut ya ke soal berikutnya. Oh, mudah-mudahan bisa banyak. Berikutnya, nah ini dia nih. Bagus nih. Sinar datang pada cermin 1 seperti pada gambar di atas. Sudut pantul sinar pada cermin 2. Nah, soal ini kemungkinan besar keluar. Jadi kita harus gambar garis normalnya dulu. Kalau ini sudutnya 35, ini bukan sudut datang. Sudut datang itu harus dihitung terhadap garis normal. Betul ya? Jadi kalau ini adalah 90 dikurangi 35, jadi 55 ya. Jadi I-nya sama dengan 55 derajat. Dapat dari mana 55? Ya 90 dikurangi 35. Betul ya? Jadi 55. 90-nya dapat dari mana, Pak? Ini kan siku-siku ini. Bisa diikuti ya? Itu adalah siku-siku, makanya 90 derajat. Terus sinar pantulnya gimana, Pak? Sinar pantulnya kira-kira ke sini. Lalu dari sini kita gambar garis normal lagi. Ini harus gambar garis normal lagi. Lalu memantulnya kayak gimana? Memantulnya ke kanan. Inilah sinar pantulnya. Bisa diikuti ya.
Kalau ini 55, maka sudut pantulnya juga 55 dong. Betul ya? Kalau ini 55, sudut yang di bawah ini berapa? Udah pasti 35. Betul nggak? Kan harus 90 derajat. 35 tambah 90, 125. Jadi berapa? Ini kan kita lihat segitiga yang ini ya anak-anak ya. Segitiga yang ini. Sip. Ini ada 35, ada 90. Jadi kita bisa cari sudut yang di bawah ini. Anggap ini adalah sudut X. X-nya berapa ya? 180 dikurangi 90 dikurangi 35 ya. Berapa itu? 55. Jadi ini adalah 55 juga. Jadi ini sudut yang datang yang kedua itu adalah 35. Betul ya? Ini 55, ini 35. Lalu sudut pantulnya mana? Ini sudut pantul R. Berapa besar R? Besarnya R akan sama dengan sudut datang. Sudut datangnya itu adalah 35. Jadi ini adalah ayam. Betul ya? Bisa diikuti ya? Ini penting ya, soal yang kayak gini penting, kemungkinan besar keluar. Nah, Bapak agak susah menjanjikan latihan yang kita bahas ini bisa kita share di YouTube. Karena apa? Karena aplikasinya habis diinstal ulang. Jadi Bapak belum dapat. Nanti kalau di-share terus ada watermark-nya nggak seru ya. Jadi harus cari aplikasinya yang nggak ada watermark-nya. Oke, lanjut ya. Nomor 15. Sip. Nah, ini dia. Ini soal dari Ibu Mona. Dua buah cermin datar disusun membentuk sudut tertentu. Oh, kayak gimana itu sih? Oh, yang kayak tadi dong. Ya. Ini kayak tadi. Dua cermin datar membentuk sudut tertentu. Ini adalah cermin yang ke-1. Ini adalah cermin yang kedua. Ya. Ini adalah cermin A, ini adalah cermin B, sehingga ada sudut di tengahnya sebesar alfa. Sip. Jika bayangan yang terbentuk O, anggaplah di sini ada objek ya, sehingga di sini terbentuk bayangan-bayangan. Sudut antara cermin tersebut ada berapa alfanya? Kalau terbentuk 11 bayangan, aduh, rumusnya gimana ya? Oh, masih ingat. Rumusnya itu adalah N sama dengan 360 per alfa minus 1. Ya, sebetulnya minus 1-nya itu ada syaratnya, harusnya minus M. Jadi M-nya itu adalah 1, kalau 360 per alfanya adalah genap. M-nya adalah 0, kalau 360 per alfanya sama dengan ganjil. Tapi udahlah ya, buat SMP kita terima ini aja dulu. Nah, terbentuk 11 bayangan. Oh, gampang lah. N-nya 11. Minus 1-nya bisa pindah ruas nanti ya. Jadi sama dengan 360 per alfa minus 1. Ah, minus 1-nya pindah ruas. 11 tambah 1 sama dengan 360 per alfa. 11 tambah 1, 12. Oh, iya ya. Jadi itu adalah 12. Sekarang kali silang. Oh, 360 per 12 sama dengan alfa. 360 dibagi 12, 30 derajat. Sip. Gitu doang. Gampang bingit ya. Bisa ya. Oke, masih ada waktu 5 menit lagi. Kamu lihat baik-baik. Ini kita lihat soal berikutnya. Oke. Nah, masuk ke cermin cembung. Oke. Cermin cembung itu cermin positif, cermin negatif ya. Lensa cembung, lensa positif. Kalau cermin cembung itu adalah cermin negatif ya. Di depan cermin cembung berjari-jari 80. Oh, jari-jarinya 80. R itu adalah 2 kali fokus. Jadi fokusnya berapa? Fokusnya adalah 80 dibagi 2, 40. Jangan lupa. Ini adalah cermin cembung, jadi fokusnya harus negatif. Sip. Ya, fokusnya harus negatif. Karena ini cermin cembung.
Cermin cekung, cermin positif. Ingat ya, lensa cembung, lensa positif. Cermin cembung, cermin negatif. Sebuah benda setinggi 10 cm, HO, sama dengan 10 cm. Jika diketahui jarak benda terhadap cermin adalah 60, jarak benda terhadap cermin SO ya, sama dengan 60 cm. Tentukan jarak bayangan, pakai 1/f gitu deh. 1/f sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Jadi 1/min40 sama dengan 1/60 ditambah 1/SI. Nah, ini pindah ruas ya. 1/60-nya pindah ruas. Jadi 1/min40 ditambah 1/min60 sama dengan 1/SI. Bisa diikuti ya? Kenapa jadi minus, Pak? Karena 1/60-nya pindah ruas ke kiri. Nah, ini kita samain penyebutnya. 120 aja lah ya. Minus 40 bisa jadi 120 kali berapa? Kali 3. Jadi ini kali minus 3. Betul ya? Kan min bisa jadi plus, harus kali min dong. Minus 60 bisa jadi 120 kali 2 ya. Jadi ini minus 2. Jadi ini adalah minus 5/120. Kita sederhanakan. Jadi minus 1/120 dibagi 5, 24 ya. Sama dengan 1/SI. Jadi SI-nya berapa? SI-nya itu adalah min 24 cm. Loh, kok min, Pak? Oh iya, kita ingat ya. Pada cermin cembung, kira-kira dalil S-bahnya seperti ini. Masih ingat ya, anak-anak? Ini adalah fokus, ini adalah jari-jari, ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ini ruang 4. Jadi untuk semua benda di depan cermin, maka dia akan bayangannya di ruang 1. Sifat bayangannya apa? Kalau benda di ruang 1 cermin cembung, maya tegak diperkecil. Betul ya? Maya tegak diperkecil. Jadi perbesaran bayangannya harus kurang dari 1. Karena dari sini kita tahu ini adalah bayangan yang diperkecil. Kita coba, ini SI-nya udah dapat ya. SI-nya udah dapat minus 24. Yang B-nya, berapa perbesaran bayangan? Jeng-jeng, M sama dengan SI per SO ya. SI-nya berapa? Minus 24 per SO-nya itu adalah 60. Disederhanakan, 24 dibagi 6 sama dengan 4. 60 dibagi 6, 10. Jadi 2/5 ya. Kurang dari 1, jadi terbukti bahwa bayangannya diperkecil 2/5 kali. Bisa diikuti ya? Tinggi bayangan ya harus diperkecil juga. M-nya itu sama dengan HI per HO. M-nya itu adalah 2/5. HI-nya nggak tahu. HO-nya diketahui benda setinggi 10. HO-nya 10 ya. Kali silang. 10 kali 2, 20/5. 20 dibagi 5, diperkecil itu adalah 4-nya sama dengan HI. Jadi HI-nya 4 cm. Tinggi bendanya 10 cm, tinggi bayangannya 4 cm. Diketahui itu diperkecil. Oke? Sifat bayangannya, maya tegak diperkecil. Masih ingat ya, dalil S-bahnya penting banget loh. Ini kan esai. Tapi kalau PG, kalau ditanya sifat bayangan, kita nggak usah ngitung dulu. Langsung ingat-ingat dalil S-bahnya. Oke? Oke. Nampaknya ini soal terakhir ya, karena ntar lagi kamu harus masuk ke kelas yang lain. Oke, silahkan. Lihat dulu anak-anak. Ada yang ditanya, berikut-berikutnya udah pasti mengenai cermin cekung, lensa cembung, dan terakhir mata ya. Matanya itu adalah yang miopi, hipermetropi, dan presbiopi. Jadi kalau presbiopi, dia nggak bisa ngelihat jauh, dia juga nggak bisa ngelihat dekat. Waktu ngelihat jauh, kita pakai rumus seperti orang miopi.
Dan waktu melihat dekat, kita pakai rumus seperti orang yang hipermetropi. Ya, nanti kalau ada seorang yang presbiopi, pakai cara seperti itu. Ya, bisa diikuti anak-anak. Oke, masih ingat rumusnya? Sedikit lagi waktunya. Kalau orang yang miopi ya, rumusnya P sama dengan 100 per min PR ya, ingat-ingat. Lalu kalau yang hipermetropi, ingat bahwa P-nya sama dengan 4 min 100 per PP ya. Kita yang cepatnya aja. 100 per SN mah biasanya SN-nya juga 25 ya. Jadi udah aja 100 per PP. Oke, itu rumus-rumus yang penting. Berharap nilai kamu bagus-bagus. Oke. Sampai situ dulu anak-anak. Ya, karena waktunya udah habis, nanti Bapak di-print sama Ibu Guru. Jadi daripada ini kita sudahi dulu. Anak-anak, kalau Bapak nggak keliru, kalian itu PAT-nya mulai tanggal 31 dan hari kedua ya, IPA itu kalau nggak keliru. Tanggal 1 Juni, ya. Berharap kamu bisa dapat yang baik. Nah, masih ada kesempatan untuk remedial dan sebagainya, kamu manfaatkan dengan baik, ya, supaya kamu bisa dapat nilai maksimal. Oke, itu saja, ya. Tuhan berkati semua. Coba bisa dihidupkan kameranya. Sekali-kali kita coba foto dong. Kamu nggak mau berfoto sama Pak Efri? Sama Ibu Mona? Coba, bukalah kameranya ya. Bapak mau foto. Lagi. Nicholas Nolan, mana gambarnya? Nah, gitu dong. Yang ganteng-ganteng. Anakku. Oke, coba. Bapak foto. Satu. Sebentar ya, Bapak. Oke, ke sini ya. Sebentar. Mana lagi? Ada lagi, tunggu sebentar ya anak-anak ya. Banyak kan murid-murid Bapak, Bapak juga maunya foto semua. Oke. Oke. Sisanya nggak mau keluar gambarnya. Oke, anak-anak, baik-baik ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Mungkin Bapak nggak akan mengajar kamu kelas 9 guru yang lain. Kalau betul ini yang terakhir, jadi mungkin kamu nggak akan lagi diajar oleh Bapak yang siswa, si Anet nih, udah pernah diajar Bapak 2 tahun ya, Net, dari kelas 7. Kelas 9 mungkin kamu diajar oleh guru yang lain. Kalau ada kesalahan dari Bapak sama Ibu Mona, mohon dimaafkan. Oke? Hanya itu saja anak-anak. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima Dadah. kasih semuanya.